Kau bilang tadi merendahkan diri sama aku. Aku bilang kau juga harus merendahkan diri. Sama-sama manusia yang rendah diri dilarang saling mendahului. Burung beo beranak istri. Burung udin sudah layu. Selamat datang di channel Bamtri. Kita akan melihat Oten baku tinju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya. Duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Bagaimana jadinya kalau Tuhan itu tiga? Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, bahkan ada anak Tuhan. Yang terjadi adalah anak Tuhannya saling baku tinju. Inilah yang akan kita bahas sebentar lagi. Ya, meskipun baku tinjunya tidak fisik ya, tapi ini lebih bahaya pengaruhnya daripada tinju fisik, ya kan? Karena akan bisa mengenai psikologi orang yang baku tinju atau orang yang berdiskusi ini. Dan bahkan yang lebih parahnya adalah akan mempengaruhi psikologi dan pemikiran umat Oten itu sendiri atau jemaatnya. Jadi kemarin itu setelah mereka itu saling koar-koar di channelnya masing-masing, si Debacoter koar-koar di channelnya, si Bom Bom Dut dan herdernya si Timothy juga koar-koar di channel Bom Bom Dut. Bahkan ada keluar perkataan dari herder Bom Bom Dut si Timothy ini, temannya sang Debacoter itu sesat katanya. Kalau sesat, itu udah nggak bisa lagi itu dijadikan anutan ya. Jadi Oten yang mendukung si sang Debacoter selama ini kan langsung loyo itu ya, sama kayak burung si Udin. Iya, tapi bukan berarti si Timothy dan herder Bom Bom Dut ini orang yang benar juga ya, karena kata orang Katolik, terutama channelnya DKC mengatakan si Bom Bom Dut ini juga sesat. Selain sesat, dia juga pencuri. Nah, banyak lah gitu ya. Dan akhirnya malam hari ini mereka bertemu di channelnya si Bom Bom Dut. Oke, tanpa perlu berlama-lama, mari kita simak dulu opening dari sang Bom Bom Dut. Oke, dan saudara-saudara, malam hari ini judulnya tentang Daud masuk neraka atau surga. Ya, itu diambil dari judul seperti biasa Pak Bobong, di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-36. Oke, di situ ada kata Daud binasa. Nah, kita akan melihat kenapa sampai bilang binasa. Di sini nanti dua jagoan ini anak-anak Tuhan yang nanti akan menyampaikan. Di sini nanti dua jagoan ini anak-anak Tuhan yang nanti akan menyampaikan. Pernyataan yang paling koplak ya daripada yang koplak keluar dari mulut si Bom Bom Dut. Dia mengatakan yang berdiskusi ini adalah para anak Tuhan. Gimana itu Jokter? Ya. Anak Tuhan yang sedang memperebutkan ayahnya. Jadi topiknya adalah Raja Daud apakah masuk neraka atau surga. Jadi mereka masih bingung ya. Kepada antum semua yang belum tahu Raja Daud itu siapa, kalau dalam keotenan itu seorang nabi ya. Ya kita kan nggak sama Oten kan. Kalau Oten memang mereka nggak tahu satupun. Ya jangankan mengetahui isi Al-Quran, isi kitabnya sendiri mereka nggak tahu. Makanya malam hari ini mereka berdiskusi ya untuk mencari tahu tentang isi kitab, dan ternyata dua orang berbeda pendapat. Terima kasih, selamat malam semuanya. Sampai berjumpa dengan sang debaters ya. Sang debaters ini memang orang sang fenomenal. Entah normal, tanda kan perlu dipertanyakan itu. Selalu kawannya. Bahwa di dalam pernyataan saya mengatakan Raja Daud itu menuju neraka dan Salomo juga menuju neraka. Tapi malam ini kita khusus berbicara tentang Raja Daud. Saya sudah gali di dalam Bible, memang tidak ditemukan satu kata bahwa
Raja Daud akan ke surga apa ke neraka, ya kan? Maka saya melihat dosa yang dilakukan Raja Daud memang ada dosa yang sangat fatal. Dia mengambil Batsheba itu ya, dan dia kena kutuk bahwa seumur hidupnya keturunan Raja Daud ini akan selalu bertemu pedang dan pedang. Di sini saya kawan-kawan dengan jelas dan tegas mengatakan kenapa saya mengatakan Daud itu menuju neraka. Ya, yang pertama upah dosa adalah maut, itu yang pertama ya. Bahwa Daud meninggal mati dan dia berdosa. Nah, itu dia pendapat anak Tuhan yang pertama. Dia mengatakan bahwa Daud itu pada akhirnya masuk neraka. Karena dalam pemahaman dia, Daud itu meninggal dalam keadaan berdosa. Nah, itu ya. Nah, lalu bagaimana pula pendapat dari anak Tuhan yang kedua? Mari kita dengarkan pula pendapat dari hampir mati. Timothy ya. Oke, saya mulai dari awal saja ya. Saya agak panjang soalnya ini ya. Kalau kita baca dalam 2 Samuel ya, di dalam 12 ayat 1 sampai 15 ya. Di situ jelas-jelas dikatakan ketika Nathan ya datang kepada Raja Daud bahwa Daud itu adalah manusia yang berdosa ya. Kalau saya ini pemaparan saya ya dari Alkitab ya. Daud itu sampai melakukan itu 4 dosa yang menurut saya itu perlu kita telisik dari Alkitab ya. Pertama, Daud itu melakukan perzinahan dengan Batsheba. Ya, dan anaknya mati ya. Itu 2 Samuel 12 ayat 18. Turun ke bawah lagi, sang penggugat, izin Pak Bro. Oke, ya, turun lagi ke bawah lagi. Oke, yang kedua, kemudian Amnon juga dibunuh oleh Absalom. Itu 2 Samuel 13, 28, 19. Ketiga, Absalom itu dibunuh oleh Yoab. 2 Samuel 18, 14. Terakhir, Adonai dibunuh oleh Benaya. Itu 1 Raja-Raja 2, 24 sampai 25. Jadi, itu dosa-dosa ya, akibat pada dosa zina Daud. Nah, katakan saya, dari Alkitab yang saya ambil ya, bukan menurut saya, menurut Alkitab ya, Daud itu telah melakukan 2 dosa yang sangat keji, yaitu perzinahan dan pencabulan. Nah, sampai di sini anak Tuhan yang nomor 2 ini, si Timothy ini, dia sepakat ya, sependapat dengan si sang debacoter, bahwa Raja Daud itu berdosa. Nah, dan dia lebih detail mengatakan 2 dosa yang diperbuat oleh Raja Daud. Yang pertama berzina, yang kedua adalah membunuh, atau percabulan katanya tadi ya. Aduh, ini kan nabi mereka ya. Ya, tapi mau gimana lagi kan? Mau gimana lagi kan? Nah, tapi setelah itu, si Timothy ini dia menjelaskan lagi bahwa Raja Daud ini sudah melakukan pertobatan katanya. Panjang lebar dia ini menjelaskan tentang dosa si Raja Daud ini. Dan akhirnya dia mengatakan Raja Daud ini sudah bertobat. Dan dia meninggal dalam keadaan bertobat. Itu kata si Timothy. Ini pertanyaan saya, emangnya ada pertobatan di Oten ini? Bukannya dosa itu sudah diselamatkan oleh Tuhannya? Perlu dipertanyakan itu. Raja Daud yang melakukan penyesalan yang mendalam juga, ya, teman. Lihat ke bawah lagi, ya, yang mendalam, bahwa dia bertobat dan mengaku dosanya. Dia berpuasa, berdoa di hadapan Tuhan. Ya, dia sungguh-sungguh minta belas kasihan kepada Tuhan. Jadi dalam Mazmur 51 itu adalah doa, ya, Mazmur 6 dan 46 itu, yaitu doa yang dilakukan oleh Daud sepanjang malam. Aku membasahi peraduanku, aku menggenangi ketiduranku dengan air mataku, mewujudkan tingkat penyesalannya. Betapa dia ya membenci diri sendiri, artinya dosanya sendiri, ya teman-teman ya. Kemudian juga ya di dalam kesimpulan saya ya, sebelum saya nanti masuk ke ayat yang lain. Kalau kita baca di dalam Mazmur 51, Raja Daud berkenan di hati Tuhan. Daud berkata, "Ya Allah, Allah keselamatanku." Artinya kalau Daud itu masuk neraka jahanam, dia tidak mengucapkan ayat ini. Allah, Allah keselamatanku. Daud menyadari bahwa Tuhan Allah Elohim itu keselamatannya, keselamatan jiwanya. Jadi dia tidak masuk neraka. Iman kekristenan tidak mengenal Raja Daud masuk neraka. Nanti akan kita lihat ya nubuatan dari kitab Mazmur itu, bahwa dari keturunan Daud lahir Kristus juru selamat dunia. Ya teman-teman ya. Kemudian di dalam Mazmur 6 ayat 8, seruan Daud, tangisan Daud itu juga didengar oleh Tuhan. Tuhan telah mendengar, Tuhan telah menerima, Tuhan telah mendengar permohonan Daud juga dalam Mazmur 6 ayat 9. Ya, saya tidak ada waktu untuk memberikan ayat ini di dalam perjanjian baru. Tapi ini adalah nubuatan Kristus. Artinya, dari tunas adil bagi Daud, Kristus ada. Tuhan dan juru selamat kita. Tidak mungkin, ya,
Daud itu masuk neraka jahanam. Teman-teman, ya. Iman kekristenan tidak mengenal itu. Sepintas kalau kita dengarkan pernyataan Timothy ini ada benarnya juga ya. Bahwa kalau ada manusia berdosa, lalu bertaubat kepada Tuhannya, dan diterima taubatnya itu, ya mereka mendapatkan ampunan. Kan di dalam Islam pun demikian ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau sudah benar-benar bertaubat, bersungguh-sungguh dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu, katakanlah tadi si Daud ini berzinah dan membunuh, dan diterima taubatnya, ya masuk surga. Cuman kan persoalan pertaubatan ini menjadi bertentangan dengan doktrin mereka selama ini. Karena mereka selama ini didoktrin bahwa di dalam oten itu asalkan percaya Yesus itu masuk surga gitu. Jadi berbuat dosa pun tetap masuk surga. Oh banyak sekali itu ya. Dulu si Samuel juga berkata demikian ketika diskusi dengan saya. Dan si Bom Dud pun malam kemarin itu dia masih sempat juga menyampaikan itu tuh. Bahwa di dalam oten ini asal percaya Yesus itu masuk surga. Dan Timothy ini kan di ujung pernyataannya dia juga mengatakan ya. Bahwa di dalam keyakinan oten itu tidak ada masuk neraka. Semuanya masuk surga. Ini kan menjadi bertentangan ya. Tapi biarkan sajalah. Ya makanya diskusi ini akan mengguncang iman oten itu sendiri ya. Dua anak Tuhan berdiskusi, rebutan Tuhan. Anak Tuhan yang lain bertaubat menerima Islam. Nah mantap ya. Nah jadi setelah ini mereka akan perang dalil ya. Sama-sama oten. Sama-sama menuhankan Yesus. Sama-sama kitabnya Bible. Tapi perang dalil di sini. Oke kita lanjutkan. Oke, sudah silakan. Silakan, sang debatas. Oke, terima kasih Timothy. I love you all. Panjang lebar kau jelaskan. Tak ada satu ayat pun yang menjelaskan si Daud masuk ke surga. Nggak ada. Kalau aku bisa tunjukkan satu ayat di mana Daud dikatakan tidak naik ke surga, apa susahnya buka kisah pasal Rasul 2? Sorry, mana Pak Bom? Ayat 34, ada yang bisa men-share? Oke, share ya, ya. Ya. Oke. Kisah pasal Rasul 2 ayat 34. Terserah kau menafsir gimana itu asumsi. Rasul 34. Yang ini soleh. Ya. Sebab bukan Daud yang naik ke surga. Titik. Sebab bukan Daud yang naik ke surga. Mau apapun translate kau buat, mau apapun asumsi kau buat, mau apapun eksegesis yang kau bilang atau apa itu bilau. Sebab bukan Daud yang naik ke surga. Ada bukti bahwa Daud tidak akan ke surga. Sementara kau tidak bisa membuktikan Daud naik ke surga. Hanya asumsi, oh dia bertobat, maka dosanya diampuni, dia masuk surga. Untuk apa Yesus datang? Kalau pertobatan bisa membawa orang ke surga. Paham itu? Akhirnya yang saya risaukan datang juga ya. Mungkin bukan kerisauan saya aja ini ya. Kerisauan umat oten yang lebih-lebih ya. Oten yang nonton malam tadi ya. Doktrin versus Bible mereka. Ya. Kalau dalam doktrinnya ya cukup imani saja masuk surga kan. Nah sementara di dalam Bible seperti yang disampaikan Timothy tadi ya kalau berdosa taubat kan. Kalau berdosa ya taubat. Tidak cukup imani saja. Dan Yesus tidak bisa menyelamatkan itu gitu. Inilah yang dibantah oleh si sang debacoter ini. Tapi Raja Daud ini kan nabi mereka gitu kan. Tapi kok berani-beraninya dia mengatakan bahwa seorang nabi itu masuk neraka ya. Inilah yang membuat saya itu heran gitu. Entah normal, entah enggak. Kan? Perlu dipertanyakan itu. Jadi diskusi ini memang sungguh-sungguh sangat membagongkan ya. Oke, kita simak ya apa tanggapan si Timothy dan apa ayat yang akan dibacakan oleh si Timothy. Sudah dikatakan tadi Pak Bobom di kisah para Rasul 2 itu ya. Itu tadi, bukain Pak Bobom sebentar Pak Bobom. Di kisah para Rasul 2, cepat-cepat. Apa ya? Pak Bobom? Ya. Udah jelas-jelas ditulis di sini loh. Abraham dan Ishak dan Yakub. Saudara Yohanes buka kupingnya, saudaraku yang terkasih. Buka hatinya juga, ya jangan asal ucap ya. Kayak gitu-gitulah kamu guru, sini kamu salah ucap ya. Kamu ngomong dulu baru dikatakan ya. Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua. Itu berurutan. Dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Nabi siapa itu? Ya, termasuk tadi sudah kita buka di dalam kisah para Rasul 2 tadi.
Raja Daud adalah nabi bagi bangsa Israel. Semua nabi sampai yang dimaksud. Ya nggak mungkin Timothy lah, ya nggak mungkin Pak Bombong, nggak mungkin sampai gugat, ya nggak mungkin udah handas. Ya nabi yang mana? Nabi yang di Alkitab. Siapa nabi yang di Alkitab? Semua oten ambiar malam tadi ya. Mereka melihat dua anak Tuhan yang saling cakar-cakaran ya. Makanya jargon saya di awal video ini tidak salah ya. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya. Duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Kalau tiga apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah mereka saling cakar-cakaran. Nah inilah ya. Dari dulu, sekarang, dan sampai hari kiamat akan terus terjadi. Dan saya sangat berterima kasih kepada sang debacoter dan Timothy ini yang sudah menunjukkan keotenannya. Orang tulul emang nekat. Ya mereka tulul tapi nekat. Jadi mereka ini nekat saja modalnya. Padahal tulul gitu ya. Mau gimana lagi kan? Udah jelas-jelas kitabnya mengatakan bahwa kalau berdosa, ya kita harus bertaubat. Malah muncul doktrin, cukup imani saja. Percaya Yesus, masuk surga. Makanya sekarang mereka bingung kan? Nah, ini gimana ceritanya nih pas dibahas masalah Nabi Daud ini atau Raja Daud ini. Dan begitu juga dengan Oten. Ya, Oten yang nonton. Mereka pada bingung. Ini gimana lah ceritanya ini. Mana? Mana? Kalau saran saya, kalau saya boleh menyarankan, Anda harus pahamilah bahasa asli kitab Anda itu ya, original teksnya, supaya Anda lebih tahu bagaimana cerita sebenarnya ya, terutama tentang dosa ya. Lalu tentang penebusan dosa itu apakah benar-benar ada atau hanya sekedar surat Paulus? Mana? Mana? Apakah betul-betul dari Tuhan Anda gitu ya. Maka bacalah original teksnya dan jangan terlalu percaya dengan doktrin ya. Oke lah sahabat semuanya, ini adalah tontonan yang sangat menarik ya untuk kita tonton karena ini adalah hiburan gratis dari para oten buat kita umat Islam. Umat Islam kita hanya cukup menonton orang-orang ini ya. Dalam videonya itu ada si Timothy ini katakan, sang debater Anda harus rendah diri ya. Sang debater pun mengatakan, Kau bilang tadi merendahkan diri sama aku. Aku bilang kau juga harus merendahkan diri. bukan rendah hati ya, rendah diri. Maka saya katakan, sama-sama manusia yang rendah diri dilarang saling mendahului. Oke lah sahabat semuanya, terima kasih atas tertawa Anda. Mudah-mudahan ini bermanfaat, terutama untuk meningkatkan hormon kebahagiaan kita. Sampai jumpa di video yang lebih kocak lagi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.